Pagi itu pasar Tanah Abang tidak pernah benar-benar tenang. Di balik riuh suara pedagang dan langkah kaki pembeli, ada ketakutan yang bersembunyi di setiap sudut lorong. Wajah-wajah lelah menunduk, bukan karena hormat, melainkan karena terpaksa. Lapak-lapak berdiri seperti biasa, tetapi udara terasa berat, seolah pasar ini bukan lagi milik rakyat, melainkan milik mereka yang berani memaksa dan menindas tanpa rasa bersalah. Nama Hercules bergaung seperti bayangan gelap yang selalu hadir. Ia dan gengnya bergerak bebas, menentukan siapa yang boleh berjualan dan siapa yang harus minggir. Uang berpindah tangan bukan sebagai transaksi, tetapi sebagai upeti. Pedagang kecil hanya bisa menghela napas saat tangan-tangan kasar menghampiri. Sementara ancaman dilontarkan dengan senyum mengejek yang tak pernah hilang dari wajah para preman itu. Yang paling menyakitkan bukan sekadar pemalakan, melainkan ucapan-ucapan kotor yang dilontarkan dengan sengaja. Di tengah tawa dan ejekan, nama Kopassus disebut seolah tak berarti apa-apa. Sebuah simbol pengabdian dan pengorbanan dijadikan bahan olok-olok di depan umum, disebarkan dari mulut ke mulut hingga menjadi racun yang perlahan merusak rasa hormat dan keberanian warga. Beberapa pedagang mencoba melawan dengan diam, berharap badai akan berlalu dengan sendirinya. Namun semakin hari, tekanan justru semakin kuat. Anak buah Hercules sengaja membuat keributan kecil, membalikan timbangan, menjatuhkan barang dagangan, lalu menuduh pemilik lapak tidak sopan. Semua dilakukan untuk menegaskan satu hal, siapa yang berkuasa dan siapa yang harus tunduk. Di antara keramaian itu, beredar bisik-bisik pelan tentang seseorang yang memperhatikan lebih dari sekadar belanja. Tatapannya tajam namun tenang, langkahnya tidak tergesa, dan ia tak pernah menunduk saat dilewati para preman. Tak ada yang tahu siapa dia, tetapi kehadirannya terasa berbeda, seolah ia membawa sesuatu yang tak kasat mata namun berat. Ketika salah satu anak buah Hercules kembali melontarkan hinaan tentang Kopassus dengan suara lantang, beberapa pedagang saling berpandangan. Ada rasa takut, tetapi juga ada bara kecil yang menyala di dada mereka. Hinaan itu terdengar terlalu jauh, terlalu berani, seakan menantang sesuatu yang lebih besar dari pasar ini sendiri. Pasar Tanah Abang tetap bising seperti biasa. Namun pagi itu menyimpan awal dari sesuatu yang tak bisa dihentikan. Di antara lapak-lapak dan lorong sempit, harga diri yang lama terinjak mulai bergerak mencari jalannya sendiri. Menunggu waktu yang tepat untuk berdiri kembali tanpa perlu berteriak. Sosok asing itu kembali muncul keesokan harinya. Masih dengan pakaian sederhana yang tak menarik perhatian, menyatu dengan kerumunan pasar yang terus bergerak. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong sempit Tanah Abang, membiarkan telinganya menangkap setiap keluhan yang tertahan, setiap desahan napas pedagang yang lelah. Tatapannya menyimpan amarah yang dikunci rapat, bukan amarah yang meledak, melainkan yang menunggu saat paling tepat untuk dilepaskan. Ia melihat seorang pedagang tua gemetar saat uang hasil jualannya direnggut begitu saja. Tak ada perlawanan, hanya kepasrahan yang memalukan bagi siapapun yang masih memiliki nurani. Dari kejauhan terdengar tawa kasar anak buah Hercules, seolah penderitaan orang lain adalah hiburan murah yang tak pernah membosankan. Pemandangan itu terpatri kuat, menjadi catatan sunyi dalam benaknya. Nama Kopassus kembali disebut, kali ini dengan nada lebih keras dan lebih sengaja. Anak buah Hercules berbicara seolah tak ada yang perlu ditakuti, seolah simbol negara hanyalah cerita lama yang sudah kehilangan taring. Beberapa orang di sekitar pura-pura tak mendengar, sementara yang lain menunduk lebih dalam. Takut jika sekadar menatap saja bisa mengundang masalah. Sosok asing itu berhenti sejenak, berdiri tidak jauh dari sumber suara. Rahangnya mengeras, napasnya tetap teratur. Bukan karena takut, melainkan karena ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar emosi sesaat. Dalam dirinya, sumpah lama kembali menggema, tentang kehormatan, pengabdian, dan batas yang tak boleh dilanggar siapapun. Ia mendekati salah satu pedagang yang wajahnya penuh gurat kelelahan, berbicara pelan tanpa menimbulkan kecurigaan. Dari percakapan singkat itu, ia tahu betapa dalam cengkeraman yang menjerat pasar ini. Setiap hari adalah ketakutan yang sama, setiap pagi adalah pilihan antara bertahan atau kehilangan segalanya. Ketika Hercules akhirnya muncul, langkahnya disambut ruang kosong yang terbuka dengan sendirinya. Tubuh besar dan aura angkuhnya seolah menuntut jalan. Ia tertawa lantang, menepuk bahu anak buahnya, merasa dirinya raja di wilayah yang telah lama ia kuasai tanpa perlawanan berarti. Tatapan sosok asing itu bertemu dengan tatapan Hercules.
Singkat namun cukup untuk menyampaikan sesuatu yang tak terucap. Tak ada kata, tak ada gestur menantang, hanya pandangan tenang yang membuat suasana terasa aneh sesaat. Hercules mengernyit, merasa terusik tanpa tahu alasannya, lalu kembali melangkah dengan senyum sinis. Di balik keramaian yang kembali berjalan seperti biasa, keputusan telah diambil. Apa yang terjadi di Tanah Abang tak lagi bisa dibiarkan menjadi cerita bisu. Harga diri yang diinjak terlalu lama kini memiliki saksi, dan saksi itu bukan orang sembarangan. Pasar ini belum tahu, tetapi arus telah berubah, pelan namun pasti. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketegangan yang makin terasa, meski wajah pasar tetap dipaksa terlihat normal. Sosok asing itu kini lebih sering terlihat, duduk di sudut-sudut yang sama, menyaksikan pola yang berulang dengan ketelitian dingin. Setiap langkah geng Hercules, setiap jam mereka muncul dan menghilang, semua terukir rapi dalam ingatannya seperti peta yang perlahan terbuka. Tekanan terhadap para pedagang semakin kejam namun terukur, seolah sengaja dipertontonkan. Uang diambil bukan lagi dengan ancaman keras, melainkan dengan senyum dan kalimat singkat yang tak memberi ruang untuk menolak. Ketakutan menjadi kebiasaan baru, dan kebiasaan itu membuat perlawanan terasa mustahil. Pasar tak lagi gaduh oleh tawar-menawar, melainkan oleh keheningan yang dipaksakan. Sosok itu menyadari satu hal penting. Kekuasaan Hercules berdiri bukan hanya di atas rasa takut, tetapi juga rasa putus asa. Orang-orang percaya tak ada yang akan datang menolong. Keyakinan itulah yang harus digoyahkan terlebih dahulu. Bukan dengan benturan, melainkan dengan kehadiran yang tak bisa diabaikan. Ia mulai menyapa lebih banyak orang, berbicara sederhana, mendengar tanpa menghakimi. Dari cerita ke cerita, terungkap betapa dalam luka yang disimpan pasar ini. Ada yang kehilangan lapak, ada yang kehilangan harapan, dan ada pula yang kehilangan harga diri karena dipaksa tunduk setiap hari. Semua keluhan itu ia terima tanpa janji kosong. Sementara itu, Hercules mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Laporan anak buahnya terdengar ganjil, bukan tentang perlawanan, melainkan tentang tatapan-tatapan yang tak lagi sepenuhnya menunduk. Ada jeda singkat sebelum tangan menyerahkan uang, ada keberanian kecil yang tak biasa. Hal-hal sepele, namun cukup untuk mengusik rasa berkuasanya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk lebih tegas, lebih keras, agar pasar kembali tertib sesuai kehendaknya. Namun justru disitulah kegelisahan tumbuh. Setiap tindakan terasa seperti memukul air, menimbulkan riak sesaat tanpa benar-benar menghilangkan sumber gangguan yang tak terlihat. Sosok asing itu berdiri di tengah lorong yang ramai, memandang sekeliling dengan napas yang tetap terkendali. Dalam diam, ia menimbang langkah selanjutnya, menyadari bahwa waktu pengamatan hampir usai. Apa yang ia lakukan berikutnya bukan hanya akan mengubah pasar ini, tetapi juga membuka mata banyak orang tentang batas kekuasaan yang selama ini dianggap mutlak. Malam turun di Tanah Abang dengan cahaya lampu yang redup dan bayangan yang memanjang. Di balik hiruk-pikuk yang mereda, sebuah tekad mengeras. Harga diri yang sempat rinjak kini menemukan pijakan untuk bangkit, dan pasar yang lelah itu perlahan bergerak menuju titik yang tak bisa lagi dihindari. Pagi berikutnya pasar terbangun dengan suasana yang lebih tegang dari biasanya. Langkah kaki terdengar lebih cepat, suara pedagang lebih pelan, seolah semua orang merasakan sesuatu yang menggantung di udara. Sosok asing itu kembali hadir. Kali ini berdiri lebih terbuka, tak lagi bersembunyi di sudut-sudut. Tatapannya menyapu lorong panjang Tanah Abang, menilai denyut ketakutan yang masih menguasai banyak wajah. Anak buah Hercules bergerak lebih agresif, perintah untuk menekan pasar dilaksanakan tanpa ragu. Sebuah lapak dibentak hanya karena telat menyerahkan uang, barang dagangan disentakan hingga berantakan, dan tawa kasar kembali menggema. Namun ada perbedaan kecil yang tak mereka sadari. Beberapa pasang mata kini berani menatap lebih lama, menahan gemetar, seolah sedang mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang selama ini dirampas. Sosok itu melangkah mendekat ketika suara hinaan kembali dilontarkan. Kali ini bukan hanya tentang pedagang, melainkan simbol yang lebih besar, disebut dengan nada meremehkan. Ia berhenti tepat di jarak yang tak bisa diabaikan, berdiri tegak tanpa sikap menantang. Keheningan singkat tercipta, cukup untuk membuat lorong terasa menyempit. Dengan suara rendah namun jelas, ia berbicara, tidak keras dan tidak pula berapi-api. Kata-katanya sederhana,
Namun setiap suku kata mengandung ketegasan yang membuat beberapa orang terdiam. Ia tidak mengancam, tidak menyebut nama, hanya menyatakan bahwa ada batas yang tak boleh dilewati oleh siapapun yang masih ingin berdiri di tempat ini dengan kepala tegak. Anak buah Hercules tertawa, mencoba memecah ketegangan dengan ejekan. Namun tawa itu terdengar dipaksakan, seolah mereka sendiri merasakan ada yang tak biasa. Sosok itu tak membalas, hanya memandang mereka satu persatu, lalu beralih kepada para pedagang yang menyaksikan dengan napas tertahan. Dalam tatapan itu, ada isyarat yang sulit dijelaskan. Sebuah ajakan untuk tidak lagi sepenuhnya tunduk. Kabar tentang kejadian kecil itu menyebar cepat, dari satu lapak ke lapak lain. Bukan tentang perkelahian, melainkan tentang keberanian yang muncul tanpa teriakan. Beberapa pedagang mulai berbisik, bertanya-tanya siapa sebenarnya orang itu dan mengapa kehadirannya terasa seperti penyangga yang selama ini hilang. Hercules akhirnya mendengar laporan yang tak ia sukai. Bukan karena kerugian materi, melainkan karena rasa hormat yang mulai retak. Ia merasa wilayahnya diganggu oleh sesuatu yang tak bisa disentuh dengan ancaman biasa. Amarahnya naik. Namun di balik itu ada kegelisahan yang ia benci untuk diakui. Sementara pasar kembali bergerak dalam ritmenya yang tegang, satu hal menjadi jelas bagi mereka yang peka. Garis telah ditarik, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan sikap yang tak mau lagi bergeser. Harga diri yang lama terdiam kini mulai menemukan suaranya, dan Tanah Abang bersiap menghadapi babak yang lebih terbuka dan tak bisa lagi disembunyikan. Reaksi pasar tak lagi sama setelah hari itu. Ada perubahan halus namun terasa, seperti napas yang perlahan ditarik lebih dalam setelah lama tertahan. Para pedagang masih menyerahkan uang, masih menunduk, tetapi kini dengan mata yang tak sepenuhnya kosong. Sosok asing itu berjalan di antara mereka. Kehadirannya tak lagi dianggap kebetulan, melainkan penanda bahwa sesuatu sedang bergerak. Hercules memilih turun tangan langsung. Tubuh besarnya muncul di lorong utama. Langkahnya berat dan disengaja, memaksa orang-orang menyingkir. Suaranya menggelegar, menertawakan bisik-bisik yang ia anggap tak berarti. Ia ingin pasar kembali mengingat siapa yang berkuasa, siapa yang menentukan hidup dan mati usaha kecil di tempat itu. Tatapan mereka kembali bertemu. Kali ini lebih lama, lebih jelas, tanpa keraguan. Sosok asing itu tak mundur, tak pula mendekat. Ia berdiri dengan postur tenang, seolah jarak di antara mereka hanyalah formalitas. Ada keheningan yang aneh, cukup untuk membuat anak buah Hercules saling melirik, menunggu perintah yang tak kunjung datang. Kata-kata Hercules meluncur tajam, merendahkan, dan sengaja menyentuh simbol yang ia tahu akan memancing reaksi. Ia menantang tanpa menyebut tantangan, meremehkan tanpa mengangkat tangan. Di sekeliling mereka, pasar seperti menahan napas, menyadari bahwa satu langkah kecil saja bisa mengubah segalanya. Sosok itu akhirnya berbicara, tetap dengan nada rendah yang sama, namun kini lebih tegas. Ia menyebutkan prinsip, tentang kehormatan yang tak bisa dibeli, tentang batas yang tak boleh dilanggar. Ia tak menyebut siapa dirinya, tetapi setiap kalimatnya terasa seperti mewakili sesuatu yang lebih besar dari satu orang. Hercules tertawa keras, namun tawanya berhenti terlalu cepat. Ada sesuatu dalam cara orang itu berbicara yang tak bisa dipatahkan dengan ejekan. Bukan ancaman, bukan pula keberanian nekat, melainkan keyakinan yang membuat kata-kata menjadi beban. Untuk pertama kalinya, Hercules merasa perlu membuktikan kekuasaannya, bukan sekadar menunjukkannya. Pasar kembali bergerak setelah mereka berpisah tanpa benturan. Namun pertemuan singkat itu meninggalkan jejak yang dalam. Para pedagang saling berpandangan, menyadari bahwa ada pihak yang berani berdiri tanpa harus berteriak. Harapan kecil tumbuh di tempat yang lama dianggap mati. Saat senja turun dan lampu-lampu mulai menyala, sosok itu melangkah pergi dengan langkah terukur. Dalam dirinya, keputusan telah matang. Jalan damai telah dicoba, pesan telah disampaikan. Jika kehormatan masih diinjak setelah ini, maka cara lain akan berbicara. Tanah Abang telah memasuki fase di mana diam tak lagi cukup. Malam itu Tanah Abang tak benar-benar tidur. Di balik kios yang tertutup dan lampu yang meredup, percakapan berbisik mengalir seperti arus bawah tanah. Sosok asing itu berada di antara keramaian yang menipis, menyusun langkah dengan ketenangan yang lahir dari pengalaman panjang. Keputusan yang telah matang kini menuntut bentuk, bukan ledakan,
melainkan rangkaian tindakan yang tak bisa dibantah. Keesokan paginya, pasar dikejutkan oleh perubahan ritme. Anak buah Hercules datang lebih awal, bergerak lebih terkoordinasi, namun juga lebih gugup. Mereka mengawasi setiap sudut, seolah takut pada sesuatu yang tak terlihat. Sosok asing itu menyapa para pedagang dengan sikap yang sama, tenang, singkat, namun kini kata-katanya menyentuh inti, tentang keberanian yang tak perlu diumumkan, tentang harga diri yang tak boleh ditukar dengan rasa aman semu. Beberapa pedagang mulai menahan langkah saat diminta menyerahkan uang. Bukan menolak, bukan melawan, hanya menunda. Detik-detik kecil itu terasa panjang, cukup untuk mengguncang kebiasaan lama. Anak buah Hercules bereaksi, namun terhenti oleh pandangan sekitar yang tak lagi sepenuhnya tunduk. Ada saksi, ada kesadaran bersama yang mulai terbentuk. Sosok asing itu berdiri di tengah lorong, tak menghalangi, tak memprovokasi. Ia hanya hadir, dan kehadirannya menjadi batas yang nyata. Ketika hinaan kembali dilontarkan, ia menyebutkan satu kalimat yang memadatkan suasana, bahwa kehormatan bukan milik pasar atau geng, melainkan milik bangsa yang dijaga oleh mereka yang setia pada sumpahnya. Kalimat itu jatuh seperti palu, bukan memecah, melainkan menegaskan. Hercules muncul dengan amarah yang dikemas rapi. Ia menuntut penjelasan, menuntut pengakuan. Sosok asing itu akhirnya menyebut jati dirinya tanpa atribut, tanpa pangkat yang dipamerkan, cukup dengan pengakuan tanggung jawab. Ia tak datang untuk berkuasa, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan yang dirusak keserakahan. Pasar mendengar, daun keheningan menyatakan persetujuan yang tak terucap. Ketegangan memuncak tanpa benturan. Hercules merasakan tekanan yang berbeda, bukan dari kekuatan fisik, melainkan dari legitimasi yang tak bisa dibeli. Anak buahnya ragu yang tak pernah ada sebelumnya. Kekuasaan yang berdiri di atas ketakutan mulai goyah, ketika ketakutan itu kehilangan daya cengkeramnya. Hari itu berakhir tanpa keributan, namun dampaknya menjalar cepat. Pedagang menutup lapak dengan kepala sedikit lebih tegak. Bisik-bisik berubah menjadi keyakinan pelan, bahwa ada garis yang kini dijaga. Sosok asing itu melangkah pergi, meninggalkan pasar dengan pesan yang tertanam. Kehormatan yang dipertahankan dengan tenang lebih keras suaranya daripada ancaman. Di bawah cahaya lampu yang kembali menyala, Tanah Abang menyadari bahwa permainan lama telah berubah. Harga diri yang lama diinjak menemukan penopang yang kokoh. Dan bagi mereka yang terbiasa menguasai dengan intimidasi, hari itu menjadi peringatan bahwa kekuasaan tanpa kehormatan selalu memiliki batas. Pagi itu Tanah Abang terasa berbeda. Seolah pasar belajar berjalan dengan langkah baru yang belum sepenuhnya yakin. Para pedagang membuka lapak dengan gerak yang lebih mantap, meski bayang-bayang lama masih menggantung. Sosok yang kini dikenal sebagai perwira itu hadir tanpa pengumuman. Menyatu dengan denyut pasar, memastikan pesan kemarin tidak menguap bersama malam. Geng Hercules bergerak dengan wajah tegang. Perintah turun untuk menunjukkan kuasa. Namun tangan-tangan mereka ragu saat menyentuh meja dan timbangan. Setiap tindakan terasa diawasi, bukan oleh kamera atau aparat, melainkan oleh kesadaran kolektif yang baru tumbuh. Keberanian kecil yang kemarin lahir kini, menuntut pembuktian hari ini. Satu lapak menjadi pusat perhatian ketika seorang pedagang menatap lurus dan meminta waktu. Suaranya bergetar namun tidak runtuh. Detik-detik mengulur, dan lorong menyempit oleh pandangan orang-orang. Tak ada teriakan, tak ada dorongan, hanya ketegangan yang menekan dada. Sosok perwira itu berdiri di jarak yang pas. Kehadirannya menjadi pagar tak kasat mata. Hercules mendekat dengan langkah berat, berusaha memulihkan aura yang mulai retak. Kata-katanya dingin, berlapis sindiran, mencoba menguji batas yang kemarin ditarik. Ia menunggu reaksi, berharap ada ledakan yang bisa ia jinakkan. Namun yang datang justru ketenangan yang menolak diprovokasi. Perwira itu berbicara singkat, menegaskan kembali garis yang sama, tentang kehormatan, tentang ruang publik yang tak boleh diperdagangkan oleh ketakutan. Ia tak menyebut ancaman, tak menawarkan perlindungan kosong. Ia hanya menyatakan tanggung jawab, seolah menempatkan beban itu di pundaknya sendiri. Anak buah Hercules saling berpandangan. Kepercayaan diri yang dulu otomatis kini harus dicari. Mereka merasakan tekanan yang tak bisa ditinju, tak bisa diteriaki. Kekuasaan yang bertahan karena kebiasaan mulai goyah, saat kebiasaan itu digugat dengan sikap.
Pasar menyaksikan tanpa sorak. Namun ada perubahan jelas. Beberapa kepala terangkat, beberapa bahu mengendur. Uang yang berpindah tangan dilakukan dengan jeda, dengan tatap mata, dengan pilihan. Setiap jeda adalah pernyataan kecil bahwa hari ini tidak sepenuhnya milik ketakutan. Saat matahari naik lebih tinggi, jelas bahwa permainan telah bergeser. Tidak ada kemenangan instan, tidak ada kejatuhan dramatis. Yang ada adalah keseimbangan baru yang dipaksakan oleh prinsip. Tanah Abang belum sepenuhnya bebas. Tetapi satu hal pasti, harga diri yang kemarin menemukan pijakan kini mulai belajar berdiri tanpa gemetar. Siang itu panas menekan Tanah Abang tanpa ampun, membuat emosi mudah tersulut. Lorong-lorong pasar dipenuhi keringat dan tatapan waspada. Sosok perwira itu tetap hadir, berdiri di tempat yang sama, menandai konsistensi yang tak bisa dipatahkan oleh cuaca maupun tekanan. Keberadaannya kini bukan sekadar pengamat, melainkan poros yang mengubah arah banyak hal. Geng Hercules mencoba strategi lain. Mereka tak lagi datang beramai-ramai, melainkan menyebar, menekan dengan cara halus yang menyakitkan. Bisikan ancaman, janji palsu, dan permainan adu domba mulai dijalankan. Namun upaya itu terbentur pada sesuatu yang tak mereka perhitungkan. Para pedagang saling menguatkan, bertukar pandang, saling memberi isyarat kecil bahwa mereka tidak sendiri. Satu kejadian kecil menyulut perhatian banyak orang. Seorang pedagang perempuan berdiri tegak saat diminta menyerahkan uang, suaranya lirih namun jelas menolak dipermainkan. Detik itu terasa panjang, dan lorong seakan membeku. Sosok perwira itu melangkah setengah langkah ke depan. Cukup dekat untuk terlihat, cukup jauh untuk tak memprovokasi, menjadi sandaran yang tak menggurui. Hercules datang dengan wajah mengeras. Ia membaca situasi yang tak lagi tunduk pada nalar lamanya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya berusaha menegaskan kuasa, tetapi gema suaranya terdengar hampa. Ia menunggu ketakutan lama kembali. Namun yang hadir justru keheningan yang menilai. Perwira itu berbicara dengan nada yang sama, tenang dan presisi. Ia menyebutkan satu kebenaran sederhana. Kekuasaan yang berdiri di ruang publik harus tunduk pada martabat manusia. Kalimat itu tidak menyerang, tidak pula memerintah. Ia berdiri sebagai cermin, memantulkan apa adanya. Dan pantulan itu tak menyenangkan bagi siapapun yang terbiasa menindas. Anak buah Hercules mulai ragu mengambil langkah. Keraguan itu menular, menggerogoti disiplin yang selama ini ditopang rasa takut. Mereka menyadari bahwa setiap tindakan kini disaksikan, diingat, dan dipertanggungjawabkan oleh banyak mata. Kekuasaan yang tak lagi absolut menjadi beban yang berat. Pasar bergerak dengan denyut baru. Pedagang menata barang dagangan dengan napas lebih lega. Pembeli berjalan tanpa menunduk berlebihan. Tidak ada sorak kemenangan, hanya rasa lega yang ditahan agar tak memancing amarah. Namun di balik ketenangan itu, tekad menguat, membentuk garis yang kian tegas. Saat sore merambat dan bayangan memanjang, jelas bahwa titik balik telah tercapai. Tidak ada yang runtuh hari itu, tetapi fondasi lama retak. Tanah Abang belajar bahwa kehormatan bisa dijaga dengan sikap, dan sikap yang konsisten lebih kuat daripada teriakan. Bagi mereka yang menguasai dengan intimidasi, hari itu menjadi tanda bahwa waktu mereka mulai dihitung. Malam menjelang dengan cepat, membawa hawa lembab yang membuat pikiran semakin berat. Tanah Abang bersiap menutup hari dengan perasaan campur aduk. Lega yang rapuh dan cemas yang belum pergi. Sosok perwira itu masih ada, berdiri di lorong yang mulai lengang, memastikan bahwa perubahan kecil hari ini tidak runtuh saat gelap mengambil alih. Di sisi lain, Hercules berkumpul dengan anak buahnya. Suasana tidak seperti biasanya. Tak ada tawa, tak ada sorak keyakinan. Mereka berbicara pelan, menyusun rencana yang terasa lebih defensif daripada menyerang. Kekuasaan yang dulu otomatis kini harus dijaga dengan perhitungan. Dan perhitungan itu membuat mereka sadar betapa rapuhnya fondasi yang selama ini dianggap kokoh. Keesokan paginya, pasar dibuka dengan ketenangan yang tegang. Beberapa lapak terlambat buka, bukan karena takut, melainkan karena keputusan. Para pedagang menatap satu sama lain, mengingat peristiwa kemarin sebagai pengikat tak tertulis. Sosok perwira itu hadir seperti biasa. Tak menambah apapun selain konsistensi, dan konsistensi itu berbicara paling keras. Anak buah Hercules mencoba menguji batas dengan satu permintaan kecil yang dibungkus sopan. Permintaan itu ditanggapi dengan diam,
lalu penolakan halus yang tak bergetar. Lorong kembali menahan napas. Tak ada yang bergerak maju, tak ada yang mundur. Keheningan itu mengajarkan bahwa kebiasaan lama tak lagi bekerja. Hercules muncul. Wajahnya keras namun matanya menimbang. Ia melihat pasar yang tak lagi bereaksi seperti dulu, melihat perwira itu yang tak berubah sikap. Kata-katanya kali ini lebih pendek, lebih dingin, mencoba mengukir ulang hierarki yang memudar. Namun udara seakan menolak, menahan gema suaranya agar tak menjala. Perwira itu menjawab dengan tenang, mengikat situasi pada satu prinsip yang sama. Ruang ini milik banyak orang, dan martabat mereka bukan bahan tawar-menawar. Ia tidak mengancam, tidak memerintah. Ia hanya menetapkan garis dengan kejelasan yang tak menyisakan celah. Pasar mendengar, dan kejelasan itu menenangkan. Beberapa anak buah Hercules mundur setengah langkah, bukan karena kalah, melainkan karena ragu. Ragu yang lahir dari kesadaran baru. Setiap tindakan kini memiliki saksi dan makna. Kekuasaan yang dulu tak perlu alasan kini dituntut legitimasi. Dan legitimasi tak bisa dipaksa. Hari itu berakhir dengan ketenangan yang lebih tebal dari sebelumnya. Tanah Abang belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang. Namun bayang-bayang itu mulai menyusut. Harga diri yang kemarin berdiri dengan gemetar kini bertahan dengan napas teratur. Dan di lorong-lorong yang sama, satu pesan kian jelas. Ketika sikap tegak bertahan cukup lama, bahkan yang paling angkuh pun dipaksa menyesuaikan langkah. Pagi terakhir itu datang dengan cahaya pucat yang menyapu Tanah Abang tanpa janji apapun. Namun pasar menyambutnya dengan sikap yang telah berubah. Para pedagang membuka lapak dengan kepala tegak, bukan karena merasa aman sepenuhnya, melainkan karena telah memilih untuk tidak kembali sepenuhnya pada ketakutan lama. Sosok perwira itu hadir seperti biasa, tidak menonjol, tidak pula menghilang. Kehadirannya kini menjadi bagian dari napas pasar. Geng Hercules bergerak lambat, seolah menimbang setiap langkah yang dulu mereka ambil tanpa pikir panjang. Tatapan-tatapan yang dulu menunduk kini menatap balik. Tidak menantang, tetapi jelas. Ruang publik yang sempat dikuasai oleh intimidasi mulai memulihkan batasnya sendiri, dibantu oleh konsistensi yang tak pernah goyah sejak hari pertama. Hercules akhirnya berdiri di lorong utama, sendirian lebih lama dari biasanya. Ia melihat perubahan yang tak bisa disangkal, bukan kekalahan telak, melainkan pergeseran yang memotong sumber kekuasaannya. Kata-kata yang hendak keluar tertahan, karena ia tahu gema ancaman tak lagi bekerja. Yang tersisa hanyalah pilihan untuk menyesuaikan diri atau terasing di wilayah yang tak lagi tunduk. Perwira itu berbicara untuk terakhir kalinya di hadapan banyak mata, singkat dan jernih. Ia tidak mengklaim kemenangan, tidak menuntut pengakuan. Ia hanya menegaskan kembali prinsip yang telah dijaga hari demi hari. Kehormatan tidak perlu diumumkan, cukup dipertahankan. Kalimat itu menutup lingkaran, mengikat perubahan agar tak kembali tercerai. Pasar merespons dengan sunyi yang penuh makna. Beberapa orang menghela napas panjang, beberapa tersenyum tipis, dan sebagian hanya berdiri lebih tegak. Tidak ada sorak, karena yang diraih bukan euforia, melainkan martabat. Tanah Abang menemukan ritme barunya, rapuh namun jujur, tenang namun tegas. Saat langkah perwira itu menjauh, pasar tetap berdiri. Tanpa pengawalan, tanpa pangkat yang dipamerkan, ia meninggalkan sesuatu yang lebih kuat dari kehadiran fisik, teladan. Di lorong-lorong yang sama, harga diri kini berakar. Dan bagi siapapun yang mencoba menguasai dengan intimidasi, pasar telah belajar satu pelajaran yang tak mudah dilupakan, bahwa kehormatan, ketika dijaga bersama, tak bisa direbut kembali oleh rasa takut.